Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita jumpa lagi di channel Belajar Coding Otodidak. Pada video kali ini saya tidak membuat konten tutorial, tapi mungkin semacam motivasi ya bagi teman-teman pemula. Karena kalau saya melihat di komentar-komentar, ternyata tuh banyak sekali teman-teman yang teman-teman atau adik-adik yang tidak sempat untuk kuliah programmer, tapi semangat untuk belajar bahasa program itu sangat tinggi ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya pengen semacam motivasi atau juga arahan kepada teman-teman yang sama sekali belum pernah belajar coding. Nah, di konten-konten yang saya buat, jadi saya buat konten itu tidak sekedar membuat konten, tapi saya melihat kebutuhan teman-teman, terutama bagi yang pemula yang sama sekali belum pernah belajar bahasa program. Nah, sehingga saya benar-benar bikin yang konten-konten yang benar-benar dari nol. Jadi ada seri-seri, tapi semuanya itu selalu dari nol. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di layar ya, seperti ini adalah seri terbaru saya. Jadi seri ini saya buat berdasarkan saya melihat pada komentar-komentar itu ternyata memang masih sangat banyak pemula ya yang belum pernah menyentuh punya keinginan tapi belum pernah belajar bahasa program. Nah, ini saya bikin seri CSS dan HTML untuk pemula. Nah, seperti di ini ya, di channel YouTube saya, teman-teman bisa lihat. Kalau diklik video, nah ini adalah seri terbaru ya, CSS dan HTML untuk pemula dari seri 1 sampai seri ke-6. Nah, jadi kalau seri ke-1 ini itu sama sekali dari kita belum bikin apa-apa ya. Jadi benar-benar dari awal sampai ke seri ke-6 ini yang hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini kita menggunakan bahasa program benar-benar dari awal sampai seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini di codingannya, sini sudah ada file index, kemudian ada folder aset yang di dalamnya. Nah, jadi kalau kita lihat file index, nah ini kita bikin dari nol ya. Nah, kemudian di folder aset ini ada CSS ya. Nah, ada CSS ini juga benar-benar kita bikin dari awal, dari nol sama sekali, nggak ada apa-apa sampai kita buat seperti ini. Nah, kemudian di dalam folder aset juga ini ada folder image. Nah, di sini ada folder logo yang isinya gambar logonya, kemudian ada folder produk yang isinya ada gambar produk. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di aplikasi, nah ini kan logonya ya. Logonya, kemudian ini produk yang tadi ada di masing-masing folder. Ini ada di folder logo, ini ada di folder produk. Nah, untuk image logo dan image produk ini masing-masing foldernya itu ada di dalam folder image, dan folder image itu ada di dalam folder aset. Nah, jadi bagaimana kita dari awal itu kita sudah menyusun struktur folder ya, struktur folder dan penempatan file-filenya, sehingga kita terbiasa dengan jadi struktur yang rapi lah gitu. Nah, kemudian ini kan sudah seri ke-6 ya, sebagai basic untuk teman-teman dan atau adik-adik ya. Nah, kemudian setelah seri ini kan sudah rampung nih, saya akan masuk ke seri Bootstrap untuk pemula. Nah, kalau Bootstrap itu kan sekarang itu sudah Bootstrap 5 ya. Nah, coba di sini saya buka tab baru, saya ketik Bootstrap. Nah, Bootstrap ya, Bootstrap 5. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada Bootstrap yang logonya biru ini, ada juga Bootstrap yang logonya hijau nih, We3 School. Nah, sebenarnya ini sama, cuman ada perbedaan penggunaan. Nah, tapi nanti untuk pemula saya akan menggunakan We3 School ini karena We3 School ini lebih simple ya untuk pemula ya. Lebih simple untuk pemula. Nanti untuk pengembangannya kalau ada waktu kita akan menggunakan Bootstrap yang ini ya. Tapi sama sih sebenarnya, pada prinsipnya sama, cuman teknik penggunaannya aja yang berbeda. Nah, jadi kalau di sini kita lihat Bootstrap. Nah, Bootstrap ini dia punya stylenya atau CSS-nya tuh sudah ada. Misalnya gini, kita mau bikin kita lihat di image ya.
Kita cari image. Nah ini kita bisa bikin seperti ini tanpa harus kita buatkan CSS seperti ini teman-teman, tanpa harus kita buat ini. Jadi nanti di indeks kita hanya akan manggil kelasnya. Nah kelasnya tuh yang mana? Sorry, tadi bootstrap mana bootstrap. Nah kita tinggal hanya manggil kelasnya aja ini nih, kelas ini close rounded. Nah close rounded kita manggil, maka gambarnya sudah seperti ini, mana rounded corner ya, seperti ini. Jadi rounded corner ini dia melingkar, tapi di sininya ada ini, di sudutnya ini ada melengkung ya. Jadi rounded corner itu sudut yang melengkung. Kemudian misalnya circle, nah itu kita tinggal panggil kelas rounded circle aja nih. Dia sudah akan seperti ini, tanpa harus kita menggunakan, bukan menggunakan, tapi tanpa harus kita membuat CSS seperti ini. Jadi lebih gampang ya, sebenarnya itu lebih gampang. Nah jadi saya harap teman-teman akan terus ikuti seri ini, terutama yang pemula ya, supaya teman-teman paham bagaimana dari awal membuat CSS sendiri, kemudian menggunakan CSS yang punyanya Bootstrap. Jadi Bootstrap itu dia menyediakan library CSS sehingga kita hanya memanggil kelasnya. Nah selanjutnya kita akan membuat setelah seri Bootstrap selesai, nanti saya akan buatkan seri PHP dan MySQL, karena PHP dan MySQL itu selalu harus beriringan ya, satu, kalau menurut saya sih satu paket ya. Kalau dipisahkan, jadi kita nggak akan bisa menggunakan database nanti, karena MySQL itu kan akan menghubungkan sebuah aplikasi seperti ini dengan database. Jadi kalau teman-teman perhatikan di layar, gambar-gambar yang ada, tulisan-tulisan yang ada ini kan masih manual di codingan ya, masih manual seperti ini ya. Kan nggak mungkin harus kita mau input gambar kita harus ketik seperti ini. Nah sehingga kita harus menggunakan PHP dan MySQL, sehingga yang ini, yang tulisan-tulisan putih ini semua itu tersimpan di database. Nah tersimpan di database, sehingga dengan menggunakan PHP kita bisa manggil data yang ada di database untuk ditampilkan di aplikasi kita. Jadi PHP itu ada istilahnya CRUD ya, atau CURD. Jadi CRUD itu sendiri, C itu create, R itu read, U-nya itu update, dan D-nya adalah delete. Jadi create itu kita untuk menginput data, read untuk menampilkan data, update untuk mengubah data, dan delete untuk menghapus data. Nah kemudian ada juga komentar yang request untuk membuat JavaScript. Nah kalau nanti kita sudah masuk di PHP, itu insya Allah kita akan menggunakan JavaScript, karena untuk PHP dan HTML ada fitur-fitur tertentu yang belum bisa menggunakan HTML dan PHP. Itu kita bisa memanipulasi menggunakan Ajax yang ada di JavaScript ya. Nah nanti itu kita akan satu paket di situ. Jadi saya harap teman-teman pastikan ikut seri ini terus, dari mulai dari CSS dan HTML untuk pemula, kemudian masuk ke seri Bootstrap, kemudian masuk ke seri PHP dan MySQL. Nah nanti setelah terakhir aplikasi itu sudah selesai, kita akan, nah ini keren nih. Jadi mungkin banyak belum tahu ya, kita bisa membuat aplikasi Android sebenarnya menggunakan HTML PHP ini bisa. Jadi kita menjadikan aplikasi web ini menjadi aplikasi Android. Nah caranya gimana? Jadi sebenarnya sekarang itu sudah ada sebuah aplikasi baru ya, tools baru namanya Kodular. Nah Kodular itu kita bisa menggunakan fitur web view-nya untuk kita kemas aplikasi web menjadi file APK, sehingga file APK itu kita bisa install di HP Android untuk menjadi sebuah aplikasi Android.
Nah, jadi saya ulangi lagi tahapan-tahapannya. Seri awalnya itu seri CSS dan HTML untuk pemula itu ada 6 seri. Kemudian kita masuk ke seri Bootstrap. Setelah itu kita masuk ke seri PHP dan HTML. Nah, kemudian kita masuk ke seri Kodular. Tapi Kodular kita khusus untuk membuat web view ya. Jadi hasil yang sudah kita buat di hasil yang sudah kita buat di web seperti yang teman-teman lihat di layar itu bisa diinstal di HP Android. Nah, teman-teman, itu sebagai gambaran juga motivasi kepada teman-teman bahwa banyak cara untuk kita bisa. Jadi sebenarnya kita bisa dan tidaknya itu bukan karena sesuatu yang sulit, bukan karena sesuatu yang susah, bukan karena sesuatu yang berat. Tapi kita bisa tidaknya karena kita mau belajar. Nah, untuk informasi bagi teman-teman bahwa saya ini cuman lulusan SMA, saya kuliah tidak selesai, kuliah juga bukan jurusan programmer, tetapi saya bisa karena saya mau belajar. Saat ini sudah ada guru non formal. Nah, kita buka Google aja itu sudah bisa banyak kita belajar, kita buka YouTube sudah banyak kita belajar. Tergantung kita menggunakan fasilitas Google, fasilitas internet untuk belajar atau bermain, maksudnya bermain game atau hal-hal lainnya. Ada juga sosmed yang membuat kita hanyut. Boleh kita bersosmed, boleh kita apa saja, tetapi kita harus bisa membagi, kita bisa membatasi mana yang harus pada saat tertentu kita harus bersosmed, pada saat tertentu kita harus belajar. Karena belajar nggak ada batasan umur. Selama hayat masih di kandung badan, kita masih punya waktu untuk belajar. Oke teman-teman, saya akhiri dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video-video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.